Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'alana Ramadan minal aidin wal faizin ba'da Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir dalam rangka melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah sebagai panggilan orang-orang yang beriman untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita selalu mencurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, pada para seluruh umat. Mudah-mudahan kita termasuk umat akhir zaman yang mendapatkan syafatul uzmah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita sudah masuk di bulan Syawal, di minggu yang kedua atau Jumat yang kedua. Ramadan telah meninggalkan kita 2 minggu yang lalu. Ramadan ibarat kata adalah sebagai sekolah, sebagai madrasah. Kita belajar di situ di dalam bulan Ramadan, mengambil iktibar dari bulan Ramadan. Ramadan mengajarkan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selepas Ramadan, yang nantinya ada 3 orang dikelompokkan, di mana setelah Ramadan ada 3 kelompok yang digolongkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kelompok yang pertama yaitu ketika Ramadan masuk, ia isi Ramadan dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia salat tarawih, ia salat witir, dia tilawatil Quran, membaca Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siang harinya ia melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan karena panggilan iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kelompok yang pertama ini ia tidak sia-siakan waktunya ketika berjumpa dengan Ramadan. Ia isi setiap waktunya, setiap menitnya, setiap detiknya untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia belajar menahan hawa nafsu, menghindari yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti halnya ketika orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, imtithalul awamirillah. Dia kerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastinabu nawahi, dan ia sekuat tenaga sebisa mungkin menjauhi apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal makan itu diperoleh dengan cara yang halal, tapi di siang hari ketika ia berpuasa, maka makanan itu menjadi haram ketika di bulan Ramadan. Minuman itu ia peroleh dengan cara yang halal, tapi ketika di siang hari minuman itu menjadi haram. Karena apa? Karena panggilan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang pertama. Ketika pasca Ramadan, ketika setelah Ramadan, ia tetap rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tetap salat, melaksanakan ibadah berjamaah di masjid-masjid terdekat. Ia tetap taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perginya Ramadan, ia tetap menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia mendekatkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama ini disebut kelompok yang muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Walaupun Ramadan pergi, walaupun Ramadan meninggalkannya sudah 2 minggu yang lalu, tapi ia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tetap ingat pelajaran-pelajaran yang diambil di bulan Ramadan, dilatih untuk sabar, dilatih untuk jujur, dilatih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk golongan kelompok orang-orang yang pertama, kelompok orang yang muttaqin. Walaupun Ramadan sudah pergi, kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap datang ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Kenapa? Karena masjid ini adalah nanti setiap masjid yang ada di dunia bakalan nanti ketika di hari khabir nanti, di dalam surga nanti, masjid ini akan memanggil siapa? Memanggil orang-orang yang memakmurkan masjid ketika di dunia. Masjid ini akan memanggil orang-orang yang ketika di dunia memakmurkan masjid tersebut. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ada di golongan kelompok yang pertama ini. 11 bulan kita akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan memang pasti akan datang tahun depan. Ramadan akan datang setiap tahunnya. Tapi pertanyaannya, apakah kita tahun depan akan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan? Inilah yang disebut kita tidak akan hidup selamanya di dunia. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua, di mana kelompok ini sebelum bulan Ramadan ia tidak beribadah. Masuk Ramadan ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia itikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia salat tarawih, salat witir, salat sunnah, qiyamul lail, dan tilawatil Quran. Ia kerjakan yang apa-apa yang sunnahkan bulan Ramadan. Ia puasa Ramadan di siang harinya, tapi selepas Ramadan, begitu Ramadan pergi, ia berpesta pora, ia senang bergembira. Kenapa? Karena Ramadan telah pergi. Ia bebas lagi melakukan perbuatan maksiat. Ia bebas lagi melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Karena dibolehkan lagi makan di siang hari dan minum di siang hari. Ini kelompok yang kedua, di mana Ramadan kemarin ia tidak ambil pelajaran dari apa yang ia lakukan, apa yang ia kerjakan di bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan keluar ia merasa bebas, merasa gembira karena tidak lagi berpuasa. Makanya Nabi mengatakan, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atad. Berapa banyak di antara kalian yang berpuasa di bulan Ramadan hanya mendapatkan apa? Hanya mendapatkan lapar dan haus, tapi tidak mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ramadan yang dipelajari, Ramadan yang dia jalani tidak membuahkan hasil ketika bulan Ramadan meninggalkannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang ketiga, di mana kelompok ini sebelum bulan Ramadan ia banyak melakukan perbuatan maksiat, ia banyak melakukan perbuatan dosa, ia tidak pernah beribadah, mendekatkan diri kepada Allah tidak pernah. Begitu masuk bulan Ramadan pun ia tidak menghormati bulan Ramadan, ia tidak beribadah di bulan Ramadan, ia tidak mengisi apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan, ia tidak melaksanakan puasa, tidak salat tarawih, ia tidak tilawatil Quran. Padahal ia beragama Islam, tapi ia masih mau makan di siang hari. Di bulan Ramadan makan dan minum di siang hari, ia tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ia ngaku beragama Islam, KTP-nya Islam, tapi kenapa tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan? Inilah kelompok yang ketiga. Ketika bulan Ramadan masuk, ia tidak mengambil pelajaran yang ada di bulan Ramadan. Selepas Ramadan, setelah Ramadan, ia sama tetap melakukan perbuatan maksiat, tetap melakukan perbuatan dosa, tetap melakukan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan azab Allah turun di muka bumi ini lantaran orang seperti ini. Sebelum Ramadan ia tidak berpuasa, ia masih masuk Ramadan, ia tidak beribadah. Ketika Ramadan pergi pun ia tetap tidak ada perubahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai umat Islam katakan udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kita agama Islam secara keseluruhan, bukan Islam KTP saja, bukan Islam keturunan saja, tapi apa yang kita pelajari di dalam Islam, fikihnya, tata cara salatnya, tata cara ibadah puasanya, tata cara yang lain-lain dalam beribadah, kita pelajari sedetail mungkin. Kita pelajari apa yang tidak kita bisa, kita tanyakan kepada guru-guru kita yang ada di sekitar kita. Karena apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an di antara kamu. Itulah orang yang terbaik di antara kamu sekitarnya. Mudah-mudahan selepas Ramadan ini Allah terima segala amal ibadah kita, Allah tingkatkan iman dan Islam kita. Walaupun Ramadan telah pergi, ibadah tetap kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Ramadan telah pergi, kita tetap dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah mengatakan, kun rabbaniyun wala takun ramadaniyun. Jadilah kita itu sebagai hamba beribadah kepada Rabbi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita sampai wala takun ramadaniyun, janganlah kita sebagai orang yang menyembah, yang beribadah di bulan Ramadan saja. Artinya apa? 11 bulan setelah Ramadan kita tetap menjadi hamba Allah, jangan kita menjadi hamba Ramadan. Artinya apa? Hamba Ramadan hanya beribadahnya di bulan Ramadan, tapi selepas Ramadan ia tidak beribadah lagi, ia tidak beriman lagi, ia tidak mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disuruh kun rabbaniyun, jadilah kita sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini, dimanapun, kapanpun kita tetap diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini kita dapat mengambil iktibar, kita dapat introspeksi diri kita. Apakah kita termasuk kelompok yang pertama? Apakah kita termasuk kelompok yang kedua? Ataukah kita termasuk kelompok yang ketiga? Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang pertama. Walaupun Ramadan telah pergi, kita tetap melaksanakan ibadah tilawatil Quran kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa bikum tilawatu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.